Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau mengajak untuk ibu-ibu bersama melihat tema yang juga saat ini sedang disaksikan oleh teman-teman di gereja secara onsite, yaitu Miracle from Heaven atau keajaiban yang datang dari surga. Izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu, Matius 5 ayat 8-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya sengaja membaca bagian ini sebelum saya mengulas sedikit tentang film Miracle from Heaven itu. Jadi peristiwa yang sedang terjadi antara Yesus dengan seorang perwira ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ada sebuah pujian yang datang daripada Yesus kepada perwira ini. Karena dia adalah seorang yang mempercayai Yesus dengan segala keberadaannya tanpa ragu sedikit pun. Bahkan ketika Yesus seolah-olah hendak mau datang ke rumahnya, ya, dia bilang, "Tidak layak aku menerima. Aku kepada pegawai pun mereka taat kepadaku. Aku suruh datang, mereka datang. Aku suruh pergi, mereka pergi. Bahkan aku suruh mereka mengerjakan, mereka mengerjakan." Jadi dia bilang kepada Yesus, "Cukup engkau berkata dan aku percaya akan terjadi." Nah, film cerita dari atau cerita Miracle from Heaven ini yang memang dirilis pada tahun 2016 ini digarap oleh sutradara Patricia Regan, ya. Dia bercerita tentang seorang anak yang bernama Anna. Jadi ada 3 anak dan salah satu yaitu anak yang tengah ini yang kemudian menjadi tokoh atau pemeran utama daripada film ini. Dibilang Anna Bim ini mengidap suatu penyakit. Awalnya keluarga Kevin Bim ini mereka hidup dalam keharmonisan. Tidak ada masalah, fine-fine saja. Tiba-tiba Anna merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Hingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dokter kemudian mengidentifikasikan penyakitnya itu sebagai obstruksi perut. Lalu dilarang untuk makan yang manis-manis, tepung-tepung seperti begitu, ya. Lalu dia pulang, tapi kemudian terjadi lagi sakit, dibawa lagi ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu ada dokter yang sangat muda, mungkin dokter magang atau dokter yang baru praktek, ya saya nggak tahu ya. Tapi dokter itu kemudian memberikan diagnosa bahwa, "Oh, ini cuma sakit mah, cukup minum obat, nanti reda, silakan pulang." Saudara, pada waktu itu seorang mama yaitu Kristi, ya, dia begitu marah kepada dokter itu. Dia tidak menerima. Dia bilang begini, "Anak saya ini benar-benar sakit. Tidak mungkin hanya sakit mah. Saya minta untuk diberi perhatian." Lalu dokter ini, ya sebagai seorang dokter tentunya dia juga punya karisma, katakan, atau sesuatu yang dia merasa dia lebih tahu daripada orang awam atau pasien. Dia bilang, "Saya ini dokter loh," dia bilang begitu, ya. Tapi ibu ini, mamah daripada anak yaitu Kristi, dia tidak mau tahu. Tidak, dia bilang dia mau tetap anaknya diperiksa. Dan akhirnya kemudian dipanggillah dokter yang lebih senior. Saudara, ketika dipanggil dokter yang lebih senior ini, baru kemudian diketemukan ada motilisasi usus di dalam diri anak. Jadi Anna diputuskan dalam waktu sepersekian menit saja.
Begitu dokter melihat hasil dan sebagainya, dokter senior ini memutuskan harus segera dioperasi. Kalau tidak anak ini bisa meninggal. Saudara, di sini saya bisa melihat ada hal-hal yang Tuhan mulai nyatakan. Ya, lalu kemudian anak ini dioperasi. Setelah dioperasi orang tuanya dipanggil, Kevin dan Christy ini mereka dipanggil. Lalu diceritakan bahwa anak ini Ana di dalam perutnya seperti yang mereka sudah lihat ada usus yang buntu yang mereka juga sudah lepaskan semua. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan apa-apa, yaitu motilisasi usus. Kebetulan Kevin, papa daripada Ana ini adalah dokter hewan, sehingga ketika berbicara tentang motilisasi usus, dia langsung mengerti. Istrinya bingung, Christy bingung. Lalu dia bertanya kepada suaminya, apa itu? Maksudnya apa? Bahasa dokter itu artinya apa? Lalu kemudian Kevin menjelaskan bahwa dia ususnya tidak mampu menyerap makanan. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya tidak mungkin akan dicerna. Artinya dia harus makan makanan halus melalui usus. Melalui saluran selang yang dimasukkan melalui hidung untuk ke bagian perutnya. Wah, saudara mendengar hal itu betapa takutnya seorang mama. Betapa sedihnya dan hancur hatinya seorang mama. Apalagi ketika diberitahu bahwa penyakit ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalaupun dibantu, kalaupun ditolong, hanya bersifat mengcover, katakan begitu, hanya bersifat temporal dan dia bisa minum obat terus menerus karena akan makin lama makin akan sakit di daerah perutnya. Dan memang kondisi anak perutnya itu kembung, saudara. Bukan kembung ya, gendut gitu ya, tiba-tiba membesar. Nah, melalui kisah-kisah ini, nantinya kalau ibu-ibu atau siapapun di antara saudara yang bisa menyaksikan, bisa melalui Netflix, bisa mungkin download apa saya kurang tahu ya. Tapi kalau memang bisa menonton film ini, ada kisah-kisah titik-titik di mana Allah menyatakan mujizatnya. Tapi mujizat itu kalau saya boleh mengajak kita untuk bersama melihat. Mujizat itu bukan happen-nya, bukan apa yang terjadi. Apa sesuatu yang kita lihat. Jadi orang selalu berpikir, oh orang lumpuh, dia disembuhkan, mujizat terjadi. Ya. Oh orang buta, dia dicelikan, mujizat terjadi. Ya. Oh saya nggak dapat uang, tiba-tiba saya diberkati. Wah mujizat terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa melihat mujizat itu kepada yang terjadi. Karena sesungguhnya ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita menjadi percaya, mengenal Dia, percaya kepada Dia sebagai Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain, itu sebuah mujizat. Soal apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan apa-apa, itu bukan mujizat, itu buah-buah yang Tuhan izinkan ketika Tuhan mau memberkati kita. Jadi saudara, ketika Ana mengalami sakit dan mamanya kecewa, lalu minggu itu mereka ke gereja. Waktu pulang dari gereja, tiba-tiba teman-teman mamanya yang biasanya mereka kadang minggu suka ngumpul, makan bareng, barbecue dan sebagainya, mereka memanggil mamanya, Christy come, datang kemari, ayo kami mau bicara. Kamu harus tahu, jangan-jangan Ana tidak disembuhkan karena ada dosa dari kamu, suamimu Kevin, atau mungkin dosanya Ana. Wah, saudara, saya rasa seorang mama yang sedang begitu kalut dengan kondisi anaknya yang sudah mendengar dari dokter bahwa tidak akan mendapat kesembuhan, hanya ditolong untuk beberapa saat, tiba-tiba mendengar bahwa penyakit itu karena dosa papa atau mama atau anak itu sendiri. Christy langsung marah dan dia bilang kepada suaminya, mulai hari ini saya tidak akan ke gereja. Saya tidak mau lagi ke gereja. Lalu dia keluar, dia berbicara kepada Tuhan, menengadah kepalanya ke langit dan dia berkata, why, kenapa Tuhan? Kenapa engkau membiarkan anakku sakit? Kenapa? Gitu loh. Kenapa anak yang begitu mengasihimu, yang trust, percaya kepadamu, bukan believe, but trust, betul-betul percaya kepadamu, kenapa dia harus mengalami sakit ini? Dia memutuskan untuk tidak ke gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara klik kamus besar atau pengertian daripada mujizat, dikatakan begini. Mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau dengan pikiran manusia.
yang dipercayai sebagai suatu hal yang supranatural yang berasal dari Tuhan. Itu pengertian secara umum. Tapi kalau saya boleh mengajak kita, mari meninjau apa yang telah dilakukan oleh perwira itu. Apakah ketika dia datang kepada Yesus, mujizat itu terjadi? Belum, saudara. Tapi mujizat itu terjadi ketika dia bilang, Tuhan, engkau cukup berkata dari sini dan tidak perlu ke rumahku, karena aku percaya kepadamu. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Kalau kejadian orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan, itu semua pekerjaan Tuhan. Tapi itu bukan mujizat yang utama. Mujizat yang utama adalah ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Saya kembali kepada kisah Miracle from Heaven. Saudara, pada waktu Anna belum sakit, dia dengan teman-teman mereka berbicara bahwa mereka akan pergi ke akuarium, sebuah tempat di mana tidak jauh dari Texas, mereka tinggal di Texas, ada akuarium yang besar dan mereka akan ke sana. Wah, Anna senang sekali, dia begitu antusias, lalu dia berkata kepada mamanya, saya ingin untuk pergi dengan teman-teman. Mama bilang, oke. Bahkan dia bilang, Mami, aku pengen berdua pergi dengan kamu. Mamanya bilang, oke, gitu ya. Waktu itu belum sakit, saudara. Tapi karena sakitnya akhirnya dia tidak bisa pergi. Lalu dokter yang menangani Anna di rumah sakit di Texas menganjurkan agar coba konsultasi dengan seorang dokter yang bernama Samuel Bracco, atau Samuel Bracco ya tulisannya, Bracco ya. Dia seorang dokter yang secara khusus Tuhan pakai untuk menangani anak-anak yang sakit kanker. Dia ada di Boston, saudara. Kemudian Kristi mencoba menghubungi berkali-kali melalui telepon. Tidak pernah bisa. Bahkan dia ada di daftar tunggu 3 atau 6 bulan baru bisa dapat. Saudara, dia tidak tahan. Lalu dia berkata kepada suaminya, kamu bisa urus anak kita, Abigail dan Adeline. Itu anaknya nomor 1 dan nomor 3. Kenapa? Suaminya bilang, karena saya besok mau pergi ke Boston bersama dengan Anna. Suaminya kaget. Kamu loh belum dapat daftar tunggu. Kamu loh belum dapat lowong untuk bisa bertemu dokter Samuel Bracco-nya. Terus dia bilang, taunya aku harus pergi. Saudara, dia pergi. Waktu dia sampai di sana, dia bertemu dengan suster. Suster tanya apakah sudah ada jam janji. Dia bilang belum. Suster bilang impossible. Kenapa? Tidak bakal bisa dapat. Karena antrian itu luar biasa menanti pasien gitu loh. Bahkan dokter yang di Texas sempat berkata bahkan ada yang sampai kemudian meninggal baru bisa diganti dengan orang yang lain untuk menjadi pasien dokter Samuel Bracco ini. Saudara, ketika seorang mama berkeluh meminta tolong kepada suster jaga, tetap tidak ada hasil. Lalu mereka pergi makan ke satu kafe dekat dengan rumah sakit itu atau mungkin di dalam lingkungannya ya. Waktu lagi makan, anaknya tidak sengaja menumpahkan air. Dia sedih melihat mamanya yang melamun dan tidak mau makan. Lalu kemudian pada waktu menumpahkan air, ada seorang waiters yang kemudian datang, lalu kemudian memberikan pertolongan, melap meja itu, lalu bertanya, kenapa kalian dari mana? Lalu dia jelasin, mereka dari Texas datang untuk berobat dan sebagainya. Dia bilang, udahlah daripada susah-susah, yuk jalan-jalan. Saudara, besoknya mereka janjian pergi jalan-jalan dengan wanita itu, yaitu Angel Bradford. Ya. Nah, waktu mereka pergi jalan-jalan, si Angel ini bilang, saya akan mengajak kamu pergi ke akuarium terbesar di Boston. Saudara, saya mulai melihat ada jawaban-jawaban, penghiburan, keajaiban yang Tuhan berikan karena ada hati yang tetap percaya. Lalu dia pergi dan dia menyaksikan sebuah akuarium yang lebih bagus, lebih besar dari yang seharusnya dia pergi dengan teman-temannya. Dan keinginan dia untuk pergi berdua dengan mamanya itu terkabul. Benar-benar hanya mereka berdua ditemani oleh Angela ini. Saudara, pada waktu mereka dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa besok mereka boleh bertemu dengan Samuel Bracco ini, dokter ini. Keajaiban terjadi lagi, itu ya saudara. Lalu kemudian mereka bertemu. Lalu dalam sakitnya Anna bertemu lagi dengan seorang pasien yang sama seusia dengan dia, namanya Haley. Anak juga yang menderita kanker dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Singkat cerita saudara, di akhir daripada kisah ini, seorang anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan dan dengan persekutuan orang percaya, kembali dia menaruh hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang percaya, saya katakanlah tadi, adalah sebuah mujizat.
Ketika anaknya sudah disuruh dokter untuk pulang karena tidak bisa lagi diobati. Artinya bahasa awamnya tinggal tunggu mati, saudara. Kakaknya mengajak dia bermain, mereka memanjat pohon tua di depan rumah mereka. Pohon itu sekitar 100 tahun katanya umurnya. Pohon yang sangat besar. Pada waktu mereka memanjat, mereka berdua bergantungan. Tiba-tiba pohon itu, ranting di mana mereka duduk berdua itu berbunyi, retak gitu ya. Si Abigail begitu takut, lalu kemudian Abigail meminta adiknya Anah untuk, ayo cepat ke sana, pergi ke sana, ke satu tempat gitu ya, yang ada lubang. Anah karena ketakutan dia merangkak mundur, dan pada waktu dia merangkak mundur, dia masuk ke dalam lubang itu. Abigail berteriak dan melihat kondisi Anah yang jatuh itu kepalanya duluan. Saudara dapat perkirakan 9 meter tinggi pohon itu. Dia jatuh ke bawah. Diperkirakan dia sudah akan meninggal atau pastinya koma. Lalu ada pemadam kebakaran, semua dipanggil dan sebagainya. Saudara, pada waktu kejadian di mana mereka hendak menyelamatkan Anah, semua orang sudah pikir tidak mungkin selamat. Para siaran-siaran TV sudah datang gitu ya. Mereka juga menyiar, mereka meliput acara itu ya. Karena bukan acara sebenarnya, tapi mereka melihat itu sebagai sebuah kejadian. Karena itu desa, jadi Texas ada lagi di satu desa itu. Sesuatu yang menimbulkan animo ya. Lalu kemudian orang-orang datang. Saudara, si Kristi yang berkata tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau bersama dengan orang percaya. Dia membangun kembali mujizat, Tuhan memberikan mujizat di hatinya. Yaitu hati yang berdoa, hati yang kembali percaya kepada Tuhan. Dia memegang pohon di mana anaknya ada di dalam, dan dalam keadaan yang menurut manusia kemungkinannya mati. Dia berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga. Suaminya yang melihat itu datang memegang belakangnya dan berdoa. Kakaknya datang memegang dan berdoa. Adiknya Adeline yang masih kecil juga datang dan berdoa. Satu keluarga mereka berdoa kepada Tuhan. Doa yang mereka panjatkan adalah doa Bapa kami. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah mujizat yang terjadi. Mujizat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita jangan berpikir tentang apa nih yang saya akan dapat, mujizat seperti apa. Tapi mari lihat mujizat yang Tuhan sudah berikan, yaitu percaya kepada Dia. Kemampuan manusia tidak akan membuat manusia bisa percaya kepada Dia. Kemampuan manusia tidak akan bisa membuat manusia mengenal Dia. Tapi keajaiban telah diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Sehingga kita boleh percaya, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menolong kita. Mari jadilah wanita Kristus yang menaruh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah mujizat yang sesungguhnya. Melalui kehidupan itulah kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan melihat banyak mujizat-mujizat kecil yang keluar karena mujizat besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Yaitu percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami berterima kasih karena Engkau ingatkan kami. Bukan tentang kejadian-kejadian dunia ini yang membuat kami menjadi kuat imannya. Tapi justru karena Engkau Allah yang telah menyerahkan dirimu bagi kami. Itu adalah semua mujizat yang besar di mana Engkau membuat kami bisa percaya, mengenal Engkau sebagai juru selamat. Kami tidak punya kapabilitas kemampuan itu. Engkau Allah yang punya. Untuk itu berikanlah dan tolonglah kami agar kami selalu diingatkan akan hal ini. Sehingga kami tidak beriman kepada kejadian-kejadian yang spektakuler atau supranatural. Tapi kami hanya beriman kepada Tuhan satu-satunya dan tidak yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penulis atau kehidupan nyata yang boleh diangkat menjadi sebuah film dari seorang Patricia. Berkatilah ya Tuhan. Dan keluarga yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam.